Bahkan kata Nabi Muhammad, dan seorang perempuan itu tidak akan dianggap menjalankan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia menjalankan haknya kepada suaminya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum. Ini menjelaskan tentang haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh istri. Minggu kemarin kita sudah membahas haknya seorang istri yang wajib dijalankan oleh seorang suami. Sekarang adalah haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri. Karena haknya suami ini lebih besar daripada haknya seorang istri. Dan keutamaannya, nilai pahalanya juga lebih besar haknya seorang suami yang dijalankan oleh seorang istri. Jadi maaf, kewajiban seorang istri kepada suaminya itu memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, kewajiban seorang istri kepada suaminya itu jika tidak dijalankan maka dosanya lebih besar daripada kewajiban seorang suami kepada istrinya. Artinya apa? Seorang istri itu dia lebih mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala daripada seorang suami. Tapi sebaliknya juga seorang istri lebih mudah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan seorang suami. Artinya apa? Kewajiban seorang istri itu ternyata lebih tinggi daripada kewajiban seorang suami. Dan keutamaan seorang istri untuk bisa menjalankan kewajibannya terhadap suami itu lebih besar pahalanya daripada kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Kata Nabi Muhammad, sebenarnya perempuan ini lebih mudah masuk surga daripada seorang suami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf Pak, kita ini seorang suami dibandingkan istri kita sebenarnya lebih masuk surga istri kita daripada kita. Tapi sebaliknya juga istri kita itu lebih mudah masuk nerakanya Allah taala jika dibandingkan kita. Artinya apa? Kalau istri kita bisa menjalankan haknya kepada kita, maka istri kita itu lebih cepat, lebih mudah masuk surga daripada kita. Tapi sebaliknya, kalau seorang istri kita tidak bisa menjalankan haknya kepada kita atau kepada suami, maka istri kita lebih cepat masuk neraka daripada kita atau daripada seorang suami. Bahkan pernah dikisahkan seorang sahabat yang bernama Al-Husain bin Mehsan, beliau ini pernah menceritakan bahwasanya bibinya Al-Husain ini pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan suatu keperluan. Setelah bertanya tentang suatu keperluan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Adzantu zaujin anti, wahai fulana, apakah kamu sudah bersuami?" Maka dijawab oleh bibi Al-Husain tersebut, "Iya ya Rasulullah, saya sudah bersuami." Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu, perlakuanmu terhadap suamimu? Maka dijawab oleh perempuan tersebut, "Aku tidak pernah mengurangi haknya seorang suamiku ya Rasulullah, kecuali dalam perkara yang tidak aku mampu untuk aku kerjakan." Jadi kata perempuan tersebut, semuanya aku kerjakan ya Rasulullah, kecuali ada yang tidak mampu maka tidak bisa aku kerjakan. Tapi kalau yang mampu aku kerjakan, semuanya aku jalankan, kata perempuan tersebut. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Fanduri aina anti minhu,
fa innama huwa jannatuki wa naruki. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai fulanah, lihatlah keadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau seorang perempuan itu bisa menjalankan haknya kepada suaminya, maka dijamin perempuan tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, seorang perempuan itu kalau tidak bisa menjalankan seorang haknya seorang suami, maka perempuan tersebut akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dinasihati oleh Nabi Muhammad, hati-hati pergaulanmu dengan suamimu itu surgamu atau nerakamu, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah dikisahkan ya, bahwasanya Mu'ad bin Jabal ketika dikirim oleh Nabi Muhammad SAW ke negeri Yaman atau Syam, Mu'ad bin Jabal ini melihat orang-orang non muslim di Syam itu suka sujud atau tunduk kepada panglimanya atau pemimpin agama mereka. Kata Mu'ad bin Jabal dalam hatinya, sebenarnya yang berhak untuk diperlakukan seperti ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kebiasaannya orang non muslim itu sering sujud kepada jenderalnya, kepada pimpinannya, sering sujud, sering bungkuk, sering sujud kepada pimpinannya atau pemimpin agama mereka. Akhirnya setelah pulang dari Syam, pulang dari Yaman, Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat kebiasaan orang-orang non muslim di Syam ini, mereka sering sujud kepada panglimanya dan sering sujud kepada pemuka agama mereka. Dan aku melihat ya Rasulullah, aku memandang bahwasannya engkaulah yang lebih berhak untuk diagungkan. Ya, kalau mereka saja sujud kepada panglimanya, mereka saja sujud kepada pemuka agamanya, maka sebenarnya yang lebih berhak untuk disujuti ini adalah kamu, kata Mu'ad bin Jabal. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Mu'ad, seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk menyuruh seseorang untuk sujud, niscaya aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya, kata Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk bisa sujud kepada suaminya. Bahkan kata Nabi Muhammad, dan seorang perempuan itu tidak akan dianggap menjalankan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia menjalankan haknya kepada suaminya, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Maaf Pak, perempuan itu sholat 5 waktu, puasa, baca Quran, baca zikir, amal ibadah apapun, haknya kepada Allah dijalankan, tapi kepada suaminya tidak dijalankan, maka kata Nabi Muhammad percuma, tidak dianggap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking pentingnya seorang perempuan itu untuk taat kepada suaminya, Pak. Ya, makanya seorang istri itu memiliki hak yang lebih tinggi daripada seorang suami. Ya, makanya seorang istri harus lebih taat kepada suaminya. Kenapa? Gampang. Kalau mau masuk surga lebih mudah, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan pernah dikisahkan Siti Fatimah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapa perempuan pertama kali yang masuk surga selain Ummul Mukminin? Jadi Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, siapa perempuan yang masuk surga pertama kali selain Ummul Mukminin? Ummul Mukminin ini yang dijamin masuk surga ada 4, yaitu yang pertama Asiyah, istrinya Fir'aun, kemudian Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Khadijah istri Nabi Muhammad, dan Fatimah anak dari Nabi Muhammad SAW. Ini 4 perempuan yang dijamin sudah masuk surga, namanya Ummul Mukminin. Siti Fatimah tanya, ya Rasulullah, siapa perempuan yang masuk surga pertama kali selain Ummul Mukminin? Maksudnya selain 4 orang ini, yang pertama kali masuk surga dari kalangan perempuan siapa? Ya, Siti Fatimah ingin tahu. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali masuk surga selain Ummul Mukminin adalah Ummul Muti'ah. Seorang perempuan
yang tinggal di pinggiran kota Madinah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini bahasanya perempuan yang pertama kali masuk surga setelah 4 orang ini masuk surga. Setelah 4 wanita ini masuk surga, maka ini orang kelima, Ummul Muti'ah namanya. Maka Siti Fatimah ini ingin mencari rumahnya, dicari beberapa hari, akhirnya subhanallah ketemu rumahnya Ummul Muti'ah ini. Ya. Siti Fatimah ingin tahu apa amalan Ummul Muti'ah ini. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad perempuan yang pertama kali masuk surga setelah Ummul Muminin. Ya, akhirnya ketemu rumahnya. Subhanallah, diketok oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah minta izin kepada Sayyidina Ali untuk silaturahmi kepada rumah Ummul Muti'ah. Akhirnya diizinkan oleh Sayyidina Ali. Siti Fatimah waktu itu bawa Sayyidina Hasan, masih kecil, masih anak-anak. Ya, diketok rumahnya. Akhirnya Ummul Muti'ah menjawab dari dalam, siapa di luar? Kata Siti Fatimah, aku Fatimah, anak Rasulullah SAW. Oleh Ummul Muti'ah nggak langsung dibuka. Kata Ummul Muti'ah, wahai Fatimah, kamu dengan siapa? Aku dengan anakku Al Hasan, dengan anakku Hasan. Kata Ummul Muti'ah, minta maaf wahai Fatimah, aku belum minta izin kepada suamiku untuk memasukkan seorang laki-laki. Kalau kamu datang sendiri, niscaya akan aku bukakan pintunya. Tapi kamu membawa seorang laki-laki, minta maaf. Kamu datang besok saja supaya aku hari ini kalau suamiku datang, aku minta izin kepada suamiku. Kalau besok kamu akan datang dengan anakmu Al Hasan. Kata Siti Fatimah, anakku masih kecil, belum balik. Kata Ummul Muti'ah, tetap laki-laki walaupun belum balik. Minta maaf, kata Ummul Muti'ah. Akhirnya pulang Siti Fatimah ini. Hari kedua datang, ngetok lagi, ditanya oleh Ummul Muti'ah dari dalam, siapa di luar? Aku Fatimah, anak Rasulullah SAW. Tanya lagi Ummul Muti'ah, wahai Fatimah, minta maaf, kamu datang dengan siapa? Aku sekarang datang dengan 2 anakku, Hasan dan Husain. Kata Ummul Muti'ah, minta maaf, aku tadi cuma minta izin kepada suamiku kalau Al Hasan saja yang datang. Tidak minta izin untuk Al Husain untuk masuk ke dalam rumahku. Besok saja kamu datang, kata Ummul Muti'ah ini. Nanti hari ini kalau suamiku datang, aku akan minta izin kepada suamiku kalau kamu datang dengan anakmu Al Hasan dan Al Husain. Kalau kamu tadi datang dengan Al Hasan saja, maka aku buka pintunya. Tapi kalau kamu datang dengan Al Husain, minta maaf, aku belum minta izin kepada suamiku. Akhirnya pulang lagi Pak Siti Fatimah ini. Besoknya datang hari ketiga, dipersilahkan oleh Ummul Muti'ah. Ummul Muti'ah. Nggak taunya ketika masuk ke rumahnya Ummul Muti'ah ini perempuan luar biasa, perempuan hebat. Ya. Kata Siti Fatimah, ketika aku datang ke rumahnya Ummul Muti'ah ini memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai parfum yang wangi. Rumahnya bagus, bersih, tertata rapi, enak dipandang. Maka ditanya oleh Fatimah, wahai Muti'ah, kenapa engkau berpakaian bersih, berpakaian bagus, memakai parfum dan rumahmu bagus, rapi? Dijawab oleh Ummul Muti'ah, karena suamiku sebentar lagi mau datang wahai Fatimah. Jadi aku berpakaian dengan pakaian yang paling bagus, aku memakai parfum yang paling bagus, dan aku bersihkan rumahku ini supaya suamiku itu enak untuk memandang rumahku, kata Ummul Muti'ah ini. Oh luar biasa, kata Siti Fatimah, hebat ini perempuan. Ya. Akhirnya pulang Siti Fatimah. Besoknya lagi datang hari keempat, datang lagi untuk melihat kehebatan Ummul Muti'ah ini. Gak taunya hari keempat Pak, lebih hebat lagi gak taunya. Ketika Siti Fatimah datang hari keempat, ternyata suaminya sudah datang. Kalau hari ketiga kemarin suaminya belum datang. Ya. Ummul Muti'ah mempersiapkan dirinya dengan yang pakaian yang bagus, rumahnya bersih, pakai parfum. Ketika hari keempat nggak taunya suaminya sudah datang. Ya, ketika datang suaminya, ya oleh Ummul Muti'ah, suaminya dilayani dengan luar biasa. Baru datang waktu itu, belum sempat mandi, disiapkan air oleh Ummul Muti'ah ini. Siti Fatimah melihat, ya kata si Ummul Muti'ah, wahai Fatimah, minta maaf, kamu duduk dulu di sini. Saya mau melayani suami saya dulu. Ya sampai Siti Fatimah mendengar kalau Ummul Muti'ah ini membawa suaminya ke kamar mandi untuk dibersihkan badannya. Ya, bukan mandi sendiri suaminya Pak.
Dibersihkan oleh Muti'ah. Setelah dibersihkan pakaiannya disiapkan. Kemudian diantar ke tempat makan. Disiapkan makanannya diambil sendiri oleh Muti'ah. Setelah disiapkan selesai makan suaminya Ummul Muti'ah ini mengambil cambuk Pak. Mengambil cambuk. Diserahkan kepada suaminya. Wahai suamiku, hari ini kalau kamu ingin mencambuk aku silahkan. Mungkin ada pelayananku yang nggak bagus atau makananku nggak enak, silahkan cambuk aku, kata Ummul Mukminin. Jadi Ummul Mukminin ini setiap hari Pak nyiapkan cambuk untuk diberikan kepada suaminya. Jadi kalau dia nggak benar perlakuannya kepada suaminya suruh mukul supaya dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Siti Fatimah sampai menangis Pak. Siti Fatimah sampai menangis. Ternyata masih ada perempuan yang hebat seperti Ummul Muti'ah ini. Ya, pelayanannya kepada suaminya luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, perempuan pertama kali yang masuk surga setelah Ummul Mukminin, kata Nabi Muhammad SAW. Ya karena pelayanannya luar biasa Pak kepada suaminya. Ya tiap hari pakai pakaian bagus, pakai parfum, rumahnya bersih. Suaminya datang langsung diantar ke kamar mandi, dibersihkan, makanannya dilayani. Kalau kita kirim salam sudah pakai daster, ya dasternya lobang-lobang, bau minyak tawon, bau ikan mungkin. Ya. Beda perlakuannya, luar biasa. Sampai dianggap perempuan yang kelima yang masuk surga setelah Ummul Mukminin, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi intinya kalau perempuan itu taat kepada suaminya, maka dia akan diberi kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama, haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh istri. Yang pertama, seorang istri harus taat Pak. Seorang istri harus taat kepada suaminya. Tidak boleh pernah menolak apa yang dikatakan suaminya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau seorang suami memerintahkan seorang istri untuk bertentangan dengan syariat, maka seorang istri tidak boleh taat kepada suaminya. Tapi selama tidak bertentangan dengan syariat, maka seorang istri wajib taat kepada suaminya. Disuruh ambil minum, suruh bersihkan ini, suruh masak, suruh ini, gak boleh nolak sama sekali. Makanya kata Nabi Muhammad, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu yang kamu kehendaki. Syaratnya gampang, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, kemudian taat kepada suami. Dijamin pintu surga itu ada 8 Pak. Nggak semua orang bisa masuki pintu surga, hanya orang-orang khusus. Di antaranya seorang perempuan yang bisa menjalankan ini. Maka dia akan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk pintu surga dari manapun yang dia kehendaki, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya yang nomor 1 harus taat kepada suaminya. Tidak boleh menolak apa kata suaminya. Kalau dia menolak, maka dia akan dapat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad, jika seorang perempuan dipanggil oleh suaminya untuk bisa tidur di tempat tidurnya, kemudian perempuan tersebut menolak, ya, sampai suaminya marah, maka perempuan tersebut akan dilaknat oleh malaikat Allah sampai di pagi hari. Artinya apa? Kalau seorang perempuan tidak taat kepada suaminya, dia dapat laknatnya Allah dan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nomor 1, perempuan harus taat kepada suami. Bahkan taat kepada suami lebih utama daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Jika perempuan itu sudah menikah, maaf. Kenapa? Karena kalau perempuan sudah menikah, tanggung jawabnya bukan kepada orang tuanya, tapi kepada suaminya. Apa yang dikatakan suami, perempuan tersebut harus taat, tidak boleh melawan. Walaupun bertentangan dengan orang tuanya, maaf. Cuma bahasanya jangan sampai suami dengan orang tuanya diadu, tapi harus diselesaikan permasalahannya. Ya, sampai pernah dikisahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan yang ibunya sakit keras, dalam riwayat ayahnya yang sakit keras. Kemudian ada seorang suruhan dari keluarganya untuk datang kepada perempuan tersebut. Ya, perempuan tersebut didatangi, wahai fulanah, ketahuilah bahwasanya ayahmu atau ibumu sedang sakit keras. Kamu diminta untuk menyenguk orang tuamu.
Maka kata perempuan tersebut, kirim salam aku kepada orang tuaku, bilangkan aku minta maaf karena suamiku sedang jihad berperang di jalan Allah dan suamiku memberi amanat kepada aku supaya aku tidak keluar kecuali suamiku sudah datang. Jadi katakan aku tidak bisa menjenguk orang tuaku karena apa? Aku belum dapat izin dari suamiku karena suamiku memerintahkan aku untuk tidak keluar. Kirim salam sama ibuku, katakan aku tidak bisa keluar. Akhirnya ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, datang lagi suruhan ini dari keluarganya untuk kepada perempuan tersebut. Wahai perempuan, ketahuilah sekarang ibumu sudah meninggal dunia. Kamu diminta oleh keluargamu untuk melihat ibumu sebagai penghormatan terakhir kalinya. Kamu lihat ibumu ke rumah. Jawab perempuan tersebut sama. Kirim salam kepada keluargaku, aku minta maaf, aku tidak bisa melihat ibuku. Walaupun aku kepingin, tapi suamiku tidak mengizinkan aku. Suamiku memerintahkan aku untuk diam di rumah. Kecuali kalau suamiku sudah datang, aku dapat izin baru bisa keluar. Ini suamiku belum datang dari perang. Katakan kirim salam kepada keluargaku, aku minta maaf. Perempuan ini sambil menangis, Pak. Akhirnya seseorang yang disuruh untuk datang kepada perempuan ini tersebut melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ketahuilah fulana binin fulan keterlaluan ya Rasulullah. Ibunya sakit tidak dijenguk ya Rasulullah. Bahkan sampai ibunya meninggal pun tidak dilihat untuk terakhir kalinya ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, apa alasan perempuan tersebut tidak menjenguk ibunya yang sedang sakit dan tidak melihat jenazah terakhir ibunya? Maka dijawab oleh orang tersebut, alasannya ya Rasulullah karena dia belum dapat izin dari suaminya. Ketika suaminya mau berangkat jihad, suaminya mengatakan kepada istrinya supaya tidak keluar kecuali dengan izinnya. Dan suaminya karena belum datang dari perang, si istri tersebut tidak mau keluar rumah sama sekali untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit, bahkan sampai meninggal dunia ya Rasulullah. Gak lama kemudian Pak, Rasulullah tersenyum mendapat wahyu dari malaikat Jibril bahwasanya dosa-dosa ibunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat si anaknya yang perempuan ini yang taat kepada suaminya. Rasulullah langsung tersenyum. Ketika belum berkata-kata, malaikat Jibril datang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad bahwasanya ibu perempuan tersebut yang meninggal dunia seluruh dosanya diampuni oleh Allah taala berkat taatnya anaknya seorang perempuan tersebut kepada suaminya. Ya, akhirnya terkenal ini perempuan bahwasanya ibunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia taat kepada suaminya. Subhanallah. Hanya perempuan kalau taat kepada suaminya akan diberi kelebihan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, haknya seorang suami yang harus dijalankan oleh istri, yaitu hendaknya seorang istri itu harus selalu bersyukur atas pemberian suami. Tidak boleh kufur. Ya, suami maaf mungkin bisa memenuhi kebutuhannya, mungkin butuhnya 100.000 tapi suami cuma memenuhi 5.000, disyukuri, jangan dikufuri. Ya, jangan terlalu menuntut lebih kepada seorang suami. Ini yang berbahaya ini. Jadi haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri, bahwasanya seorang istri harus mensyukuri pemberian seorang suami walaupun dengan nominal berapapun. Ya. Wah, apa ini? Gaji cuma 1 juta, buat apa makan ini? Gak cukup, ini kufur perempuan ini. Ya. Gak boleh. Namanya perempuan wajib untuk mensyukuri pendapatan suami. Berapapun yang dikasih suami harus disyukuri. Jangan diukur sesuai dengan kemampuan atau kemauan dirinya. Jangan. Tapi harus diukur sesuai dengan kemampuan suami. Ya. Seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah min dzalik. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, hati-hati kalian, aku melihat bahwasanya penduduk neraka yang terbanyak ini adalah seorang perempuan, kata Nabi Muhammad SAW. Penduduk neraka ini yang terbanyak adalah seorang perempuan, kata Nabi Muhammad SAW. Fa'idha aktsaru ahliha an-nisa, kata Nabi Muhammad, aku melihat paling banyaknya penduduk neraka itu seorang perempuan, yakfurna, karena mereka itu kufur, kerjaannya nggak pernah syukur. Maka sahabat bertanya, ayakfuruna billah,
Apakah mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Qala la. Mereka tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap pemberian suami, nggak pernah syukur dan tidak pernah terima kasih kepada seorang suami, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi paling banyak penduduk neraka itu adalah wanita. Dosanya bukan lain, karena apa? Tidak pernah bersyukur kepada suami, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Dan ini banyak perempuan di akhir zaman yang seperti ini. Mereka kufur, selalu menuntut suaminya. Kalau suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhannya, diminta cerai oleh perempuan tersebut. Ini calon-calon penghuni neraka ini, seperti ini. Orang perempuan yang tidak pernah bersyukur kepada suami, jangan. Ya, kalau kita nggak pernah bersyukur, maka nikmat kita nggak bakal diangkat oleh Allah Ta'ala. Bakal dikasih susah terus. Tapi kalau kita syukur kepada suami kita, berarti kita syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita syukur kepada suami, syukur kepada Allah, niscaya cepat atau lambat, maka kita akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau seorang perempuan yang tidak syukur kepada suaminya, dunia akhirat hidupnya akan susah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ya. Kemudian haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri. Yang ketiga diantaranya adalah seorang suami itu harus bisa dilayani oleh istrinya. Atau seorang suami mendapat pelayanan dari seorang istri. Dilayani Pak, seorang suami itu Pak. Kalau mau makan disiapkan makanannya, mau mandi disiapkan pakaiannya, mau berangkat kerja disiapkan pakaiannya, rumahnya dibersihkan. Dapat pelayanan dari seorang istri, wajib. Ya, seorang suami itu harus mendapat pelayanan dari istri. Ya, pakai pakaian yang bagus, pakai parfum, mempercantik diri, pelayanannya harus bagus. Dan haknya seorang suami yang wajib dijalankan seorang istri adalah istri bisa melayani suami dan mempercantik dirinya dan selalu senyum kepada suami. Jadi suami harus dapat pelayanan, datang-datang dari kantor, disambut oleh istri, dipeluk mungkin, dicium, disiapkan minuman, dibikinkan teh. Ya, jangan datang-datang mukanya merengut kepada suami. Ya, datang-datang suaminya badannya bau, pakai pakaian yang jelek, nggak boleh ini Pak. Seperti ini nih. Ya maaf, kenapa perempuan kok banyak nggak menjalankan? Karena nggak tahu haknya. Kalau dia tahu haknya pasti akan dijalankan. Ya, makanya seorang perempuan itu harus bisa berdandan, dandannya itu di rumah Pak. Melayani suami, khidmat kepada suami itu di rumah. Ya, pakai make up kalau suaminya mau datang, umumnya jam 5 datang pakai make up, mandi yang segar, pakai parfum, pakai yang wangi, nanti datang dibikinkan minuman, dibikinkan makanan. Jadi suami betah di rumah. Ya, ini datang-datang suaminya, istrinya belum mandi, nanti bau minyak tawon, ya bau ikan umpamanya, pakai baju yang kotor. Datang-datang merengut, suaminya nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Akhirnya mana betah suaminya kalau di rumah. Pasti bikin beli gorengan, minuman di luar terus. Kalau pelayanannya seperti ini. Ya, hati-hati. Makanya haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri, seorang suami harus diservis. Pelayanannya harus bagus. Ya. Ya, bukan maaf, oh istri itu nggak wajib melayani. Wajibnya seorang istri itu cuma di kasur saja, melayani suami di kasur. Ya maaf, ini namanya perempuan nggak belajar ini. Ya, nggak ada. Suami itu kita harus timbal balik. Suami kerja capek, kita yang servis di rumah. Ya. Wajib seorang perempuan itu bukan hanya melayani suami di kasur, maaf di tempat tidur, bukan. Semuanya di dalam rumah itu harus dilayani. Masa Siti Fatimah, Anda bayangkan Siti Fatimah itu Pak, maaf, sampai tangannya itu kasar seperti kuli. Dalam hadis itu seperti kuli, ngepal. Kenapa? Karena giling gandum untuk masak kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Siti Fatimah itu kerjanya tiap hari masak, bersihkan pakaiannya Sayyidina Ali, merawat anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Loh, ini perempuan ahli surga. Bukan hanya melayani suami, maaf di tempat tidur, bukan. Semuanya makanannya disiapkan, pakaiannya juga disiapkan.
Bahkan salah seorang istrinya sahabat, yaitu anaknya Abu Bakar, Asma, ya, itu Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini, jangankan Zubairnya Pak, maaf, sampai kendaraannya Zubair ini dilayani oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Asma ini istrinya Zubair ini bukan melayani Zubair, sampai kudanya Zubair yang dibuat kerja oleh sahabat Zubair bin Awam ini dibersihkan, dimandikan, dikasih makan, dikasih minum. Binatangnya dikasih makan, dikasih minum oleh Asma binti Abu Bakar ini. Jadi servisnya itu bukan kepada suaminya, sampai kepada keperluan suaminya itu diservis oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, ini perlakuan seorang istri memang yang harus dijalankan. Ya, jadi kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah melayani suami. Ya, melayani suami, khidmat kepada suaminya, ya, kemudian memperbagus, memperhias dirinya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian juga diantaranya haknya seorang suami yang harus dijalankan oleh istri, hendaknya seorang istri itu tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, dan juga tidak mengizinkan orang laki-laki untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi hati-hati, seorang perempuan itu tidak boleh keluar sembarangan kecuali dengan izin suami. Begitu juga tidak boleh memasukkan seorang laki-laki tanpa izin dengan suaminya. Ini haknya seorang suami yang harus dijalankan oleh seorang istri. Kemudian haknya seorang suami yang harus dijalankan oleh seorang istri adalah menjaga rahasia rumah tangganya. Ya, tidak boleh disebar-sebarkan Pak. Begitu juga seorang suami harus menjaga rahasia rumah tangganya. Apalagi maaf dalam masalah di kamar Pak, hati-hati. Ya, jangan suka nyebar ke sana, nyebar ke sini, cerita ke kawan, haram hukumnya. Anda membuka rahasia rumah tangga itu haram, baik suami maupun istri. Boleh membuka rahasia rumah tangga jika ada keperluan untuk diselesaikan. Itu pun hanya dengan 1 orang, 2 orang yang diajak musyawarah. Jangan setiap ketemu orang diceritakan rumah tangganya, setiap ketemu orang diceritakan, akhirnya satu Tanjung tahu rumah tangganya. Nggak boleh Pak, haram. Ya, apalagi maaf masalah bersetubuh, lebih bahaya itu. Rahasia rumah tangga aja nggak boleh, apalagi masalah bersetubuh antara suami istri, itu tidak boleh diceritakan. Itu cukup rahasia rumah tangga. Ya, sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti di hari kiamat, yaitu seorang suami yang mensetubui istrinya atau seorang istri yang mensetubui suaminya, kemudian disebarkan ruas rahasianya. Hati-hati, ini orang paling buruk nanti di hari kiamat, yaitu seorang suami yang mensetubui istrinya atau seorang istri yang mensetubui suaminya, kemudian rahasianya disebarkan kepada orang-orang. Hati-hati, bahaya nih Pak. Ya, makanya kalau ada hubungan nggak harmonis, itu diselesaikan pribadi atau boleh dikonsultasikan dengan 1-2 orang, jangan disebar-sebarkan. Nggak boleh, haram. Ya. Nanti maaf, umpamanya seorang istri mengeluh kepada teman-temannya, suaminya kurang gereng umpamanya, kurang kuat. Ya, suami saya kurang kuat, setiap hari kalau mau kumpul saya kasih obat kuat. Haram ini hukumnya. Cerita-cerita kepada kawannya. Akhirnya orang lain tahu kalau suaminya lemah. Atau sebaliknya, seorang suami menyebut-nyebut kejelekan seorang istri umpamanya. Ya. Waduh, istri saya baunya minta ampun, nggak bisa jaga dirinya umpamanya. Ya. Maaf, kurang bagus servisnya. Cerita kepada kawan-kawannya. Sampai semua kawan-kawannya tahu ini orang paling jelek nanti di hari kiamat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jaga lisan. Kalau sudah urusan rumah tangga, jangan disebar-sebarkan. Apalagi masalah hubungan. Maaf Pak. Ini kewajiban, bukan seorang istri aja, seorang suami wajib. Kalau memiliki hubungan nggak harmonis, kurang bagus, diselesaikan. Atau konsultasi dengan 1-2 orang yang bisa menyelesaikan. Bukan untuk diceritakan. Ini aib. Kadang-kadang orang senang Pak nyeritakan aib keluarganya, itu senang.
Umpamanya seorang istri sering dipukul suaminya, cerita kemana-mana. Suami saya itu kerjaannya mukul, nggak mau kerja, males tiduran terus di rumahnya. Sampai semua teman-temannya tahu. Ya. Atau kerja maaf seorang suami cerita kepada teman-temannya, wah istri saya itu suka mukul. Ya. Minta terus, nuntut ini, nuntut itu, nuntut segala macam. Diceritakan kepada kawan-kawannya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini orang paling buruk, paling bodoh ini. Hati-hati. Ya, kalau masalah rumah tangga, rahasia rumah tangga, apalagi masalah di kamar, maaf, jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Kalau kita suka membongkar rahasia rumah tangga kita, apalagi masalah di kamar, Pak, hati-hati. Kita dianggap oleh Allah orang yang paling buruk nanti di hari kiamat. Wal iyadzubillah min dzalik. Bahaya. Ya, oleh karena itu hati-hati. Ya, kalau ada hubungan yang nggak bagus diselesaikan dengan cara yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu adalah hak-haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri, yaitu taat kepada suaminya, kemudian syukur kepada suaminya, kemudian khidmat kepada suaminya, melayani suaminya, berhias yang bagus, berdandan yang baik, kemudian tidak keluar rumah dengan izin suaminya, tidak keluar rumah juga kecuali tidak memasukkan orang ke dalam rumahnya seorang laki-laki kecuali juga dengan izin suaminya, dan menjaga rahasia rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab.